selain nama Pak Anies Baswedan, hampir semua masih berupa penjajakan. Tes ombak, cek sound aja dulu. Misalnya kita menimbang putusan MA yang punya peluang majunya Kaisang. Hanya nama dia tidak direspon positif juga oleh koalisi pendukung Pak Prabowo. Mau maju sendiri pakai PSI, ora iso. Mau sitik. Masa ya di Pilpres sudah belain anak presiden, di Pilkada juga melakukan hal yang sama. Ya, jangan dikira lah. Pengurus partai serta kader akan menerima gitu aja. Lah mau bagaimanapun partai politik pengen toh kader-kadernya sendiri yang maju dan bertempur, orang ngewangi wong liya. Wah, harga diri bung, partai-partai besar kalah dengan cacile. Kembali ngomongin pilkada lagi ini, biar aja ini musimnya pilkada ya, supaya kita tahu informasi. Nah, satu-satunya politisi yang sudah menyatakan bersedia maju di kontestasi pilkada DKI, ya omong Pak Anies. Gak hanya Pak Anies itu, Pak Anies Baswedan. Nah, tapi ketahuilah, dari perkembangan situasi akhir-akhir ini, Pak Anies tidak akan dicalonkan dari partai manapun. Wah, badalah ini. Lah terus piye loh gitu. Dan siapa yang bisa disebut jadi penggagal upaya majunya mantan capres ini? Oh, siapa lagi kalau bukan Gerindra? Ini menurut pandangan Om Begawan loh. Atau mungkin Pak Prabowo sendiri. Mengapa Om Begawan bisa nyebut begitu? Sementara di sisi lain, elektabilitas Pak Anies itu malah menduduki posisi tertinggi loh. Nah, dari kabar terbaru hari ini, ketika Om Begawan ngonten ini, PKS memastikan bakal mengajukan nama Pak Sohibul Iman. Itu mantan presiden PKS. Itu buat ditawarkan untuk maju di Pilgub DKI. Ya wajar lah, wong jasa dan prestasi internalnya ya moncer keren kok. Itu mampu mengangkat PKS pada tahun 2019 kemarin tuh. Kursi waktu itu DPR cuma 40, bisa jadi 50 kursi loh. Artinya kan strategi politiknya dianggap memadai lah. Berarti ya bisa memimpin meskipun memimpin partai loh. Nah, dengan tetap mengajukan Pak Sohibul, secara tidak langsung PKS menolak tawaran Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang memberinya peluang kursi wakil gubernur. Nah, kemarin kan PKS ditawar itu wakil gubernur. Oh, PKS pemenang di DKI wakil gubernur ya mau mengajukan sendiri. Nah, godaan-godaan yang ditujukan koalisi pengusung Prabowo Gibran itu memanglah akhirnya membuyarkan atau merusak banyak konfigurasi politik. Nah, dan sekarang mungkin saking enek dipermainkan oleh Anies, PKS meminta kejelasan sikap pada mantan gubernur DKI. Dia harus jadi kader PKS atau maju pilgub dari PKS. Oh, ini pilihan. Lah mau bagaimanapun, selama karier politiknya hanya PKS yang bisa dikaitkan dengan nama mantan Mendikbud itu, mantan capres juga. Nah, sementara partai lain kadang mendukung dan kadang tidak. Maju mundur, maju mundur. Maju mundur cantik ya, enak didengar. Nah, ini orang ragu-ragu. Ya hanya dari PKS yang siap memperjuangkannya di pilkada nanti. Bersama PKS, kesempatan itu selalu terbuka. Ada jalan lah. Dan biar partai yang bekerja. Nah, Pak Anies orang di partai. Nah, bila diajukan oleh partai lain, maka hampir dipastikan Pak Anies bakal berhadapan sama PKS. Ya iya loh, PKS mengajukan sendiri ya. Nah, ini Om Begawan tidak dalam rangka bela nih Pak Anies loh ini. Bukan ini. Sebab secara pribadi, banyak hal menurutku itu nggak cocok. Menurut Om Begawan nggak cocok. Tapi sebagai tukang nyawang-nyawang situasi politik, jadi mengamati situasi politik Indonesia yang super lucu ini, bila nggak lewat partainya Pak Ahmad Saiku, wis genah ngalamat jelungup no, tahun jelungup. Wah, ndelosor nggak bisa, mau dihapusi, akhirnya batal untuk jadi nyagup di DKI Pak Anies itu. Nah, partai lain itu pada punya kader-kader sendiri yang digadang-gadang dipertarungkan. Ya kita semua banyak tahu lah.
mantan Mendikbud itu memang oportunis. Ini menurut pandangan Begawan ini. Selalu memanfaatkan situasi demi kepentingannya. Ya hanya saja lah di pilkada serentak nanti kayaknya ganti pengen memanfaatkan pemenang pilpres. Rombongan partai dari koalisi Indonesia Maju atau KIM. Loh padahal di pilkada besok itu mereka tidak akan sejalan lagi. Melaku dewe-dewe. Enggak jadi satu itu nanti koalisinya. Pada mendaftarkan kandidat masing-masing. Nah, duit jagoan dewe-dewe. Lalu bila ada yang bertanya, apa urusannya sama Kim? Ya kan itu hanya memancing-mancing aja biar terjebak. Di tengah situasi yang nggak jelas ini, nama bungsunya presiden, Haesang, itu ya ikut jedul. Wah, ciloko dari sini. Dan kemunculannya itu loh, bukan tanpa karep, tidak ada maksud. Ini menandakan ada kepentingan besar. Biar Kaisang bukan sekedar ketua umum partai. Wah, ini bukan ketua umum partai Bim salah Bim 2 hari jadi ketua partai harus daftar ke gubernur. Intinya jabatan ketua umum partai itu belum cukup. Wih, kurang. Wah, sifat manusianya menganga-anga itu. Mesti punya jabatan publik loh. Mesti punya jabatan publik lainnya. Dia masih kurang. Pengen jabat lainnya lagi. Wah, mumpung masih jadi anak presiden mungkin. Nah, bila sekedar menjabat ketua umum partai, ya mungkin kurang dilihat orang lah. Prestisenya kurang hanya ketua umum partai. Apalagi hasil pemilu kemarin nggak mencukupi untuk lolos ke Senayan. Kalau cuma 2,8%, ya keok. Masa mau nunggu 5 tahun lagi ya kelamaan, makanya ini desel-desel. Ngomong Pak Jokowi masih menjabat ini. Ini kesempatan yang terbuka. Nah, ditambah MA kemarin sudah merubah kebijakan baru tentang usia yang menguntungkan Kaisang adiknya Gibran nih. Ya pemilik sang pisang ini. ya hanya memanfaatkan momentum aja lah itu. Mengacaukan peta politik di ibu kota. Sekaligus menimbang dan melihat kesempatan. Apakah ada peluang yang pas untuk dia? Lalu bisa menang di DKI. Iya, ya ngono kuwi. Iya, ajar-ajarane sapa kaya ngene iki. Wah, ini politikus-politikus yang mumpuni sing beranjak dari bawah kelipuk kalau ada orang-orang seperti ini menggunakan kekuasaan bapaknya. Kan itu persis seperti kakaknya mendapat tuah jadi wapres terpilih. Yes, karena MK, karena cawe-cawe bapaknya, prosesnya ada bansos dan sebagainya, akhirnya begitu. Nah, ini kembali ke soal Pak Anies. Dengan memastikan PKS usung Sohibul Iman, ini bisa diartikan ini. PKS tidak mau dipermainkan orang seenaknya. Mau diumbang-ambingin, dimanfaatkan, moh PKS ini. Masa ada yang bisa dengan leluasa memainkan PKS? Pemenang di DKI loh. Padahal orang itu nggak punya partai harus mempermainkan. Nah, benar memang Pak Anies memberi efek ke PKS di Pilpres. Tapi pilkada itu tidak sama dengan Pilpres. Nah selayaknya ya orang luar manut lah sama PKS. Itu loh Pak Anies, manut aja sama PKS. Ojo ngeyel nanti kamu jenengan nggak bisa nyagup nanti. Masa yang punya legitimasi bisa mencalonkan kandidat malah dipermainkan sama kandidat itu sendiri, ora iso, rugi bandar. Nah, ini PKS pasti enggak pengen kalah kedua kalinya. Setelah di Pilpres gagal memenangkan Pak Anies, ditambah di DKI suara PKS di pemilu mencetak sejarah, meraih suara terbanyak. Mosok di pemilu menang, di pilkada kalah, berarti ada yang keliru gitu loh. Maka introspeksi. Nah, mestinya partai politik di semua wilayah itu harus memetakan, di planning lah, peluang atau kesempatan mereka sejauh mana. Jika nanti hasilnya akhirnya jomplang, ora imbang, entah lebih banyak saat pemilu atau pilkada, itu jadi masukan penting bagi strategi politik. Ya sekarang ini loh, pasti Pak Anies sedang pusing 7 keliling. Bingung, apalagi sampai ditantang PKS. Tidak ada orang yang ragu lah, hubungan keduanya itu baik-baik saja. Nah, justru akibat Pilpres kemarin, baik Pak Anies maupun PKS, mengambil jarak dengan Pak Prabowo akhirnya. Nah, tentu PKS lebih suka bekerja sama lagi dengan Pak Anies toh.
Oh ya jelas, satu paham, sepaham. Daripada menerima tawaran Kim untuk jadi calon wakil gubernur. Oh, pemenang kok jadi wakil mau ngawak harus sikil ra gundas ojo gelem gitu. Ini ada rasa kurang percaya diri kelihatannya. Ditambah mereka pemenang pemilu di DKI, masa hanya dapat kursi wakil gubernur? Ya moh toh. Partai pimpinan Pak Ahmad Saiku ini berani bertarung dengan kandidat-kandidat yang disodorkan Pak Prabowo. Entah itu Mbak Rahayu Saraswati atau Mas Budi Satrio Jiwandono hingga Pak Ahmad Riza Patria loh. Itu mantan wakil gubernurnya Pak Anies itu. Nah, PKS mengerti benar ini. Baik Mbak Rahayu maupun Mas Budi Satrio, kelemahannya belum teruji di pemerintahan. Nek dibandingkan dengan Pak Anies gitu loh. Tapi peluang mereka diusung lebih besar dibanding mencalonkan Pak Ahmad Riza Patria. Nah, belum lagi partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju pada punya kandidat-kandidat sendiri. Jadi ya oke nanti. Nah, makanya selain nama Pak Anies Baswedan, hampir semua masih berupa penjajakan. Tes ombak, cek sound aja dulu. Misalnya kita menimbang putusan MA yang punya peluang majunya Kaisang. Hanya nama dia tidak direspon positif juga oleh koalisi pendukung Pak Prabowo. Mau maju sendiri pakai PSI, ora iso. Mau sitik. Masa ya di Pilpres sudah belain anak presiden, di Pilkada juga melakukan hal yang sama. Ya, jangan dikira lah. Pengurus partai serta kader akan menerima gitu aja. Lah mau bagaimanapun partai politik pengen toh kader-kadernya sendiri yang maju dan bertempur, orang ngewangi wong liya. Wah, harga diri bung, partai-partai besar kalah dengan cacile. Buat apa pengurus partai mantan-mantan menghidupi partai? Saat pilpres atau pilkada malah memperjuangkan orang di luar partai, ngapain itu? Lah Mas Kaisang saja yang awalnya siap dipasang dengan Pak Anies itu sudah balik merasa beda sama Pak Anies. Tidakkah pernyataannya tersebut mencerminkan Pak Anies bakal ada di kubu sebelah? Lah iya toh. Jadi mari kita tunggu. Mari. Apakah Pak Anies siap berpisah sama PKS? Lah tentu dengan konsekuensi gagal dicalonkan sebagai cagup atau nuruti apa kata PKS. Ya kita tunggu aja. Ini omong-omongnya Om Begawan loh. Pendapatnya Om Begawan. Kekernya Om Begawan. Kita tunggu aja ya. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.